Jiwa terpilih. Kamu tidak membuka video ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di semesta ini. Sesuatu yang jauh lebih besar dari kebetulan telah membimbingmu ke sini, tepat di momen ini, tepat ketika matamu hampir terpejam dan pikiranmu mulai melayang ke tempat-tempat yang tidak kamu mengerti sepenuhnya. Dengarkan baik-baik, pesan ini bukan untuk semua orang. Pesan ini untuk jiwa-jiwa yang sudah lelah berjuang sendirian, yang sudah terlalu lama menangis dalam sunyi, yang sudah terlalu sering bertanya kepada langit, "Apakah engkau masih mendengarku?" Dan jawabannya adalah ya, selalu ya. Dan malam ini, jawaban itu datang melalui kata-kata ini. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang momen sebelum tidur. Para ilmuwan menyebutnya hypnagogic state, kondisi di mana pikiran sadar mulai melemah dan pikiran bawah sadar mulai terbuka lebar. Tapi jauh sebelum para ilmuwan menemukan istilah itu, para nabi, para wali, para orang-orang yang dekat dengan Tuhan sudah mengetahui rahasia ini. Malam adalah waktu di mana tirai antara dunia fisik dan dunia spiritual menjadi sangat tipis. Disinilah bisikan-bisikan ilahi paling mudah didengar. Disinilah hati yang terbuka bisa menerima cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan malam ini, jika kamu membiarkan dirimu benar-benar mendengar, sesuatu di dalam dirimu akan berubah selamanya. Aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang. Tutup matamu sebentar, tarik napas panjang, rasakan udara masuk ke dalam paru-parumu, rasakan detak jantungmu. Setiap detak itu adalah bukti bahwa kamu masih di sini. Setiap napas itu adalah hadiah yang diberikan kepadamu tanpa kamu minta. Dan di balik setiap detak jantung itu, ada kekuatan yang menjagamu, yang selalu menjagamu, bahkan di saat-saat ketika kamu merasa paling sendirian di dunia ini. Kamu tahu apa yang paling menarik dari jiwa-jiwa yang terpilih? Mereka tidak pernah merasa terpilih. Mereka justru adalah orang-orang yang paling sering merasa tidak cukup baik. Orang-orang yang selalu bertanya apakah mereka layak mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang menyimpan luka-luka lama di tempat yang tidak ada orang lain bisa melihat. Orang-orang yang tersenyum di hadapan dunia tapi menangis ketika semua lampu sudah dimatikan. Apakah itu kamu? Jika ya, maka dengarkan ini dengan seluruh jiwamu. Pemilihan tidak pernah datang dalam bentuk mahkota emas atau pengumuman besar-besaran. Pemilihan datang dalam bentuk ujian, dalam bentuk jalan yang terasa lebih berat dari yang ditanggung orang lain. Dalam bentuk hati yang terlalu sensitif untuk dunia yang terlalu kasar, dalam bentuk rasa rindu yang mendalam kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu namakan. Itu bukan kutukan, itu adalah tanda. Tanda bahwa jiwamu sedang ditempa untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan saat ini. Dalam tradisi spiritual yang paling tua di dunia ini, selalu ada pemahaman bahwa jiwa tidak datang ke dunia ini secara acak. Setiap jiwa membawa misi. Setiap kelahiran adalah sebuah penugasan, dan tidak semua jiwa mendapat tugas yang sama. Ada jiwa-jiwa yang datang untuk membawa kedamaian, ada yang datang untuk menyembuhkan, ada yang datang untuk menerangi kegelapan, ada yang datang untuk menjadi jembatan antara yang hancur dan yang utuh. Dan jiwa-jiwa seperti ini, tanpa kecuali, selalu melewati ujian yang paling berat terlebih dahulu. Ingatlah, kisah-kisah besar dalam sejarah manusia. Tidak ada satupun pahlawan sejati yang hidupnya mudah. Tidak ada satupun nabi yang jalannya lurus tanpa hambatan. Ibrahim dilempar ke dalam api. Musa berlari dari kejaran tentara Fir'aun. Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ayub kehilangan segalanya dalam sekejap. Dan semua dari mereka, di momen-momen paling gelap dalam hidup mereka, pasti pernah bertanya-tanya, "Mengapa? Mengapa aku? Mengapa seberat ini?" Dan jawabannya selalu sama, karena kamu kuat, karena kamu dipercaya, karena api hanya diberikan kepada besi yang akan menjadi baja, karena benih yang paling berharga selalu ditanam paling dalam ke dalam tanah, dalam kegelapan, dalam kesendirian, sebelum akhirnya tumbuh menjadi pohon yang rindang yang menaungi banyak orang. Kamu sedang dalam proses itu sekarang. Kamu sedang ditanam. Dan mungkin saat ini terasa gelap dan sempit dan kamu tidak mengerti kenapa kamu harus ada di sini. Tapi percayalah, akarmu sedang tumbuh. Dan ketika waktunya tiba, pertumbuhanmu akan membuat bahkan langit berdecak kagum. Sekarang aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat personal. Tentang luka.
tentang semua hal yang pernah mematahkan hatimu, tentang pengkhianatan yang masih terasa perih meskipun sudah lama berlalu, tentang mimpi-mimpi yang hancur sebelum sempat terwujud, tentang orang-orang yang pergi tanpa kata perpisahan yang layak, tentang versi dirimu yang pernah ada dan kemudian hilang karena dunia terlalu keras padamu. Aku ingin kamu tahu bahwa setiap luka itu tidak ada satupun yang terbuang percuma. Setiap air mata yang pernah jatuh dari matamu itu sudah dicatat. Setiap doa yang kamu bisikkan dalam sunyi di tengah malam itu sudah didengar. Setiap momen ketika kamu memilih untuk bangkit meskipun seluruh tubuhmu ingin menyerah, itu sudah disaksikan. Dan semuanya sedang dirangkai menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang belum bisa kamu lihat sekarang, tapi suatu hari nanti akan membuatmu menangis karena syukur, bukan karena sedih. Ada sebuah konsep dalam spiritualitas yang sangat mendalam dan sangat jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah menguji jiwa yang tidak mampu menanggung ujian tersebut. Ini bukan sekadar kata-kata penghiburan, ini adalah hukum alam semesta. Hukum yang lebih pasti dari gravitasi. Hukum yang lebih dapat diandalkan dari matahari yang terbit setiap pagi. Jika ujian itu datang kepadamu, itu adalah bukti matematis, bukti yang tidak bisa dibantah bahwa di dalam dirimu ada kapasitas untuk melewatinya. Pertanyaannya bukan apakah kamu bisa. Pertanyaannya adalah apakah kamu percaya bahwa kamu bisa. Dan kepercayaan itu, itulah kuncinya. Bukan kepercayaan yang naif, bukan kepercayaan yang menutup mata dari kenyataan, tapi kepercayaan yang lahir dari pemahaman mendalam bahwa kamu tidak sendirian di pertempuran ini, bahwa ada kekuatan yang tak terbatas, yang tak terlukiskan, yang jauh melebihi semua masalah yang kamu hadapi, sedang bersamamu, bukan di suatu tempat yang jauh, tapi di sini, sekarang, di dalam hembusan napas ini, di dalam detak jantung ini, di dalam ruangan di mana kamu berbaring malam ini. Malam adalah guru terbaik bagi jiwa-jiwa yang mau belajar. Ketika keributan dunia mereda, ketika semua suara yang mengalihkan perhatianmu sudah diam, barulah kamu bisa mendengar suara yang paling penting, suara hatimu sendiri. Dan di dalam hatimu itu tersimpan semua jawaban yang selama ini kamu cari keluar. Tersimpan semua kekuatan yang selama ini kamu pikir tidak kamu miliki. Tersimpan semua cahaya yang kamu butuhkan untuk menerangi jalan yang ada di depanmu. Banyak orang yang takut dengan kesunyian malam. Mereka mengisi malam dengan suara, dengan layar, dengan distraksi yang tidak ada habisnya, karena diam-diam mereka takut dengan apa yang mungkin mereka temukan jika mereka benar-benar berhenti dan mendengarkan diri sendiri. Tapi kamu berbeda. Kamu di sini. Kamu memilih untuk mendengarkan. Dan itu sendiri adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Ada sebuah kisah yang ingin aku ceritakan. Kisah tentang seorang perantau yang sudah berjalan sangat jauh. Kakinya lecet. Punggungnya berat dengan beban yang dia sendiri tidak selalu mengerti harus dibawa kemana. Dia sudah melewati padang yang tandus, sudah melewati hutan yang gelap, sudah menyeberangi sungai yang arusnya deras. Dan suatu malam, di bawah langit yang penuh bintang, di tepi api kecil yang hampir padam, dia jatuh berlutut dan berkata, "Aku sudah tidak tahu lagi mana jalannya." Dan dalam kesunyian itu, dalam momen menyerah yang paling total itu, dia mendengar sesuatu, bukan suara keras, bukan thunder dari langit, tapi bisikan lembut yang masuk langsung ke bagian paling dalam dari hatinya. Dan bisikan itu berkata, "Kamu tidak tersesat. Kamu sedang dalam perjalanan, dan perjalanan ini membawamu ke tempat yang lebih indah dari semua tempat yang pernah kamu impikan. Kamu adalah perantau itu, dan malam ini adalah momen di tepi api itu. Dan bisikan yang sedang kamu dengar melalui kata-kata ini adalah pesan yang sama. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan ini jauh dari selesai. Sekarang aku ingin berbicara tentang masa depan. Bukan masa depan yang jauh dan abstrak, tapi masa depan yang sedang dibangun oleh setiap pilihan yang kamu buat hari ini, oleh setiap doa yang kamu panjatkan, oleh setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan meskipun tidak ada yang melihat, oleh setiap kali kamu memilih kasih sayang daripada amarah, oleh setiap kali kamu memilih untuk memaafkan meskipun lukanya masih terasa. Semesta tidak pernah lupa. Semesta mencatat setiap kebaikan dengan tinta yang tidak bisa dihapus.
Dan hukum alam semesta yang paling fundamental adalah hukum kembali. Apa yang kamu kirimkan ke dunia akan kembali kepadamu. Bukan selalu dalam bentuk yang sama, bukan selalu dalam waktu yang kamu harapkan, tapi selalu dengan bunga yang jauh lebih besar dari benih yang kamu tanam. Aku ingin kamu memikirkan satu orang yang paling banyak menyakitimu. Satu orang yang namanya mungkin masih bisa membuat dadamu sesak. Satu orang yang belum bisa kamu maafkan sepenuhnya. Aku tidak memintamu untuk melupakannya. Aku tidak memintamu untuk berpura-pura sakitnya tidak nyata. Sakitnya nyata, lukanya nyata, dan perasaanmu tentang itu sepenuhnya valid. Tapi malam ini, aku ingin kamu mencoba sesuatu yang mungkin terasa hampir mustahil. Aku ingin kamu melihat orang itu bukan sebagai musuhmu, tapi sebagai gurumu. Guru yang tidak kamu pilih. Guru dengan metode pengajaran yang sangat keras dan sangat menyakitkan. Tapi tetap, guru yang mengajarkan kamu sesuatu yang tidak bisa kamu pelajari dengan cara lain. Mungkin mereka mengajarkanmu tentang batas-batas, tentang nilai dirimu, tentang kekuatan yang tersimpan di dalam dirimu yang tidak pernah kamu tahu ada sebelum mereka mencoba menghancurkanmu. Mungkin kehadiran mereka dalam hidupmu adalah katalis yang membawamu ke versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih dalam. Dan jika itu benar, maka penderitaan yang mereka berikan kepadamu tidak terbuang sia-sia. Penderitaan itu adalah pupuk yang membuat jiwamu tumbuh. Ini bukan berarti apa yang mereka lakukan itu benar. Ini bukan berarti kamu harus terus memberikan akses kepada mereka untuk menyakitimu. Batasan itu penting. Melindungi dirimu itu penting, tapi menyimpan amarah dan kepahitan di dalam jiwamu itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang akan mati. Melepaskan itu bukan untuk mereka. Melepaskan itu untuk kamu, untuk kebebasanmu, untuk kerinduanmu yang paling dalam kepada kedamaian. Dan malam ini adalah malam yang tepat untuk mulai melepaskan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak perlu membawa beban itu lagi. Bukan karena kamu melupakan, tapi karena kamu memilih masa depanmu daripada masa lalumu. Bukan karena mereka layak mendapatkan pengampunan, tapi karena jiwamu layak mendapatkan kebebasan. Tarik napas lagi, rasakan dadamu mengembang. Dan sekarang, dengan setiap hembusan napas yang keluar, bayangkan kamu melepaskan satu lapisan beban, satu lapisan amarah, satu lapisan kepahitan, satu lapisan rasa sakit yang sudah terlalu lama kamu pegang terlalu erat. Lepaskan dengan setiap napas. Karena kamu membutuhkan ruang itu untuk sesuatu yang jauh lebih indah. Sekarang aku ingin berbicara tentang doa. Bukan doa sebagai ritual yang dilakukan secara mekanis, tapi doa sebagai percakapan paling jujur yang pernah ada. Percakapan antara jiwamu yang paling rapuh dengan zat yang paling kuat. Percakapan tanpa topeng, tanpa pretense, tanpa perlu pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari kedalaman yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Doa yang hanya berupa air mata. Doa yang hanya berupa tolong. Doa yang bahkan tidak tahu apa yang diminta karena rasa sakitnya terlalu besar untuk dirangkum dalam kalimat. Doa seperti itu, doa yang paling polos dan paling jujur itu adalah doa yang paling cepat didengar. Karena Tuhan tidak melihat keindahan kata-katamu, Tuhan melihat ketulusan hatimu. Dan hati yang menangis dalam malam, hati yang sudah kehabisan kekuatan tapi tetap menoleh kepadanya, hati seperti itu adalah hati yang paling Dia cintai. Ada sebuah rahasia tentang malam yang ingin aku bagikan. Di sepertiga malam terakhir, di saat-saat ketika sebagian besar dunia sudah lelap dalam tidur, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ini dikenal dalam tradisi spiritual sebagai waktu paling mustajab, waktu ketika pintu langit terbuka paling lebar. Waktu ketika doa-doa yang dipanjatkan memiliki kemampuan menembus lapisan-lapisan yang biasanya tidak bisa ditembus. Para mistikus semua tradisi, dari timur hingga barat, dari yang paling tua hingga yang paling modern, semua sepakat tentang satu hal. Malam adalah waktu pembukaan. Waktu ketika jiwa bisa naik ke tempat-tempat yang tidak bisa dicapai di siang hari. Waktu ketika komunikasi antara yang terbatas dan yang tak terbatas menjadi paling langsung. Dan kamu yang sedang berbaring di sini malam ini, yang masih belum tidur, yang memilih untuk mendengarkan ini daripada membiarkan matamu tertutup begitu saja.
Kamu sedang memanfaatkan waktu paling berharga dalam siklus 24 jam. Kamu sedang berada di persimpangan antara dunia dan kedalaman. Dan pesan-pesan yang masuk ke dalam dirimu malam ini akan bekerja jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Aku ingin berbicara tentang ketakutan. Tentang semua hal yang membuatmu terbangun di tengah malam dengan jantung yang berdegup kencang. Tentang kecemasan yang sering datang tanpa diundang dan duduk di dada seperti batu yang berat. Tentang ketakutan akan masa depan. Tentang ketakutan akan kehilangan. Tentang ketakutan bahwa mungkin kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat. Ketakutan itu nyata. Aku tidak akan memberitahumu bahwa kamu seharusnya tidak merasakannya. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu tentang ketakutan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Ketakutan adalah indikator, bukan kenyataan. Ketakutan adalah tanda panah yang menunjuk ke arah di mana pertumbuhanmu menunggumu. Semua hal yang paling kamu takuti itu adalah pintu-pintu yang di baliknya tersimpan versi dirimu yang paling luar biasa. Pikirkan tentang semua hal yang pernah kamu takuti dan akhirnya kamu lakukan. Ingat perasaan itu setelah kamu melakukannya. Rasa bangga yang tak tergambarkan. Rasa aku bisa yang mengubah sesuatu di dalam dirimu secara permanen. Itulah yang ada di balik setiap ketakutanmu yang masih tersisa. Bukan bahaya, bukan kehancuran, tapi versi dirimu yang lebih berani, lebih bebas, lebih utuh. Semesta tidak menciptakanmu untuk hidup dalam ketakutan. Kamu dilahirkan dengan api di dalam dirimu. Api yang mungkin sudah lama redup karena angin-angin kehidupan yang terlalu kencang. Tapi api itu belum padam, tidak pernah benar-benar padam. Dan malam ini, kata-kata ini sedang meniupkan angin yang berbeda ke arahnya. Angin yang bukan untuk memadamkan, tapi untuk menghidupkan kembali. Sekarang, aku ingin berbicara tentang hubungan, tentang orang-orang yang ada dalam hidupmu, tentang mereka yang kamu cintai dan yang mencintaimu, dan juga tentang kesepian, tentang kerinduan akan koneksi yang lebih dalam, tentang perasaan bahwa meskipun dikelilingi banyak orang, terkadang kamu merasa sangat sendirian. Kesepian di antara keramaian adalah salah satu pengalaman paling umum bagi jiwa-jiwa yang terpilih, karena mereka melihat lebih dalam, mereka merasakan lebih dalam, dan tidak semua orang bisa mengikuti mereka ke kedalaman itu. Tidak semua orang bisa memahami bahwa ada dimensi dalam kehidupan yang jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Jika kamu merasakan hal itu, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam kesendirian itu. Di seluruh dunia malam ini, ada jiwa-jiwa lain yang berbaring seperti kamu, yang merasakan hal yang sama, yang mencari koneksi yang lebih dalam dari apa yang bisa ditawarkan oleh percakapan biasa. Kamu adalah bagian dari komunitas jiwa-jiwa yang meskipun belum pernah bertemu secara fisik, tapi terhubung dalam frekuensi yang sama. Dan koneksi yang paling dalam, koneksi yang tidak bisa diputus oleh jarak atau waktu, atau kematian sekalipun, adalah koneksi yang kamu miliki dengan sumber dari semua yang ada. Koneksi yang sudah ada sebelum kamu lahir dan akan terus ada setelah semua hal yang kamu kenal berakhir. Koneksi yang ketika kamu merasakannya benar-benar akan membuat semua kesepian yang pernah kamu rasakan itu menjadi sebuah kenangan yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan atas dirimu. Aku ingin kamu memikirkan sebuah momen dalam hidupmu. Momen ketika kamu merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin saat melihat matahari terbenam yang begitu indah sampai dadamu terasa penuh. Mungkin saat mendengar musik yang membuat air matamu mengalir tanpa kamu tahu kenapa. Mungkin saat menatap mata seseorang yang baru saja lahir atau seseorang yang baru saja meninggalkan dunia. Mungkin saat berdoa dan tiba-tiba merasakan kedamaian yang datang dari luar dirimu. Momen-momen itu bukan kebetulan. Momen-momen itu adalah celah. Celah di mana tirai antara yang terlihat dan yang tidak terlihat menjadi tipis. Di mana kamu sebentar merasakan dimensi dirimu yang jauh lebih besar dari tubuh ini, dari pikiran ini, dari semua identitas yang kamu bangun selama hidup ini. Momen-momen itu adalah bukti bahwa ada lebih banyak yang ada daripada yang bisa ditangkap oleh panca indera. Dan kamu, dengan semua kepekaan jiwamu, lebih mampu dari kebanyakan orang untuk merasakan dan menavigasi dimensi itu. Kini aku ingin berbicara tentang mimpi, bukan mimpi saat tidur,
meskipun itu juga penting. Tapi mimpi dalam arti yang paling dalam. Visi tentang siapa dirimu dan apa yang kamu hadir untuk lakukan di dunia ini. Setiap jiwa datang dengan impian yang tertanam di dalamnya. Bukan impian yang dibisikkan oleh keluargamu atau masyarakatmu atau media. Tapi impian yang lahir dari tempat yang paling jujur dalam dirimu. Impian yang mungkin sudah lama kamu kubur karena terasa terlalu besar, terlalu tidak mungkin, terlalu berani untuk diakui, bahkan kepada dirimu sendiri. Malam ini, aku ingin mengizinkanmu untuk menggali kembali impian itu, untuk merasakannya lagi, untuk mengizinkan dirimu membayangkan, hanya sebentar, bahwa semua yang paling kamu inginkan itu bisa menjadi kenyataan, bukan karena kamu naif, tapi karena impian yang lahir dari jiwa adalah peta. Peta yang menunjukkan kemana kamu seharusnya pergi. Arah yang sudah ditetapkan sebelum kamu datang ke dunia ini. Ada alasan mengapa impian tertentu tidak bisa kamu usir dari pikiranmu, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Ada alasan mengapa ada hal-hal tertentu yang selalu membuatmu bersemangat, bahkan ketika segala sesuatu yang lain terasa hampa. Ada alasan mengapa dadamu selalu terasa lebih hidup ketika kamu membayangkan kemungkinan-kemungkinan tertentu. Itu bukan kelemahan, itu bukan khayalan. Itu adalah kompas jiwamu yang sedang bekerja. Dan kompas itu selalu menunjuk ke arah yang benar. Aku ingin berbicara tentang rasa syukur. Bukan syukur yang performatif, bukan syukur yang kamu ucapkan karena merasa harus, tapi syukur yang lahir dari pemahaman yang benar-benar mendalam tentang betapa luar biasanya fakta bahwa kamu ada di sini. Bahwa dari sekian miliar kemungkinan, jiwamu memilih untuk hadir di saat ini, di tempat ini, dalam tubuh ini, dengan semua pengalaman unik yang membentukmu menjadi dirimu hari ini. Bayangkan jumlah kebetulan yang harus terjadi agar kamu ada di sini. Bayangkan berapa banyak pertemuan, perpisahan, keputusan, dan peristiwa yang harus terjadi dengan cara yang sangat spesifik agar jiwa ini bisa hadir dalam bentuk ini. Probabilitasnya jauh lebih kecil dari menemukan satu butir pasir tertentu di semua pantai di dunia. Dan itu bukan kebetulan, itu bukan keberuntungan, itu adalah desain. Desain yang sangat teliti dari tangan yang paling bijaksana. Kamu lahir tepat waktu, di era yang tepat, dengan luka yang tepat, dengan kekuatan yang tepat, dengan pertanyaan yang tepat, untuk misi yang tepat. Tidak ada yang salah dalam persamaan itu. Meskipun dari perspektifmu sekarang mungkin masih banyak yang terlihat seperti kekurangan, atau kesalahan, atau kemalangan. Dari perspektif yang lebih tinggi, dari sudut pandang yang melihat gambaran utuhnya, semuanya sempurna. Kamu sempurna dalam ketidaksempurnaanmu. Kamu lengkap dalam perjalananmu menuju kelengkapan. Dalam banyak tradisi spiritual, ada pemahaman tentang konsep jiwa yang berusia tua. Soul yang sudah melewati banyak sekali perjalanan, yang membawa kearifan dari pengalaman-pengalaman yang bahkan melampaui ingatan sadar. Jiwa-jiwa tua ini dikenali dari caranya merasa lebih nyaman dengan kedalaman daripada permukaan. Dari rasa lelahnya yang tidak bisa dijelaskan oleh fisik. Dari rasa rindunya kepada rumah yang tidak ada di peta geografis manapun. Dari kemampuannya untuk melihat ke dalam orang lain dengan cara yang kadang membuat orang lain merasa dilihat dan dikenal untuk pertama kalinya. Apakah kamu mengenali dirimu dalam deskripsi itu? Apakah kamu pernah merasakan kelelahan yang bukan karena kurang tidur, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam? Apakah kamu pernah merasakan kerinduan kepada sesuatu yang tidak bisa kamu identifikasi? Apakah kamu pernah merasa seperti orang asing di dunia ini? Bukan karena kamu tidak bisa beradaptasi, tapi karena ada bagian dari dirimu yang selalu sadar bahwa ini bukan satu-satunya realita yang ada. Jika ya, maka ucapan selamat datang ke dalam pemahaman yang sudah lama menunggumu. Kamu lebih dari tubuhmu, kamu lebih dari pikiranmu, kamu lebih dari semua cerita yang pernah diceritakan tentangmu, baik oleh orang lain maupun oleh dirimu sendiri. Kamu adalah jiwa yang sedang menjalani pengalaman manusia, bukan manusia yang kebetulan memiliki jiwa. Dan perbedaan itu bukan hanya semantik. Perbedaan itu mengubah segalanya. Ketika kamu melihat dirimu dari perspektif itu, masalah-masalahmu tidak menghilang, tapi mereka mengecil. Mereka menemukan proporsinya yang sesungguhnya. Mereka menjadi apa yang sebenarnya mereka,
Pembelajaran bukan hukuman, tantangan bukan kegagalan. Bab-bab dalam sebuah cerita yang belum selesai bukan akhir dari cerita itu. Dan dari perspektif itu pula, kamu bisa mulai melihat kehidupanmu dengan mata yang berbeda. Bukan dengan mata yang mencari-cari apa yang kurang, apa yang salah, apa yang belum terwujud. Tapi dengan mata yang melihat betapa kaya, betapa penuh, betapa luar biasanya perjalanan yang sudah kamu tempuh sampai ke sini. Aku ingin kamu melakukan sesuatu sebelum kamu tertidur malam ini. Aku ingin kamu mengingat 3 hal yang kamu syukuri. Bukan hal-hal besar, bukan pencapaian spektakuler, bukan momen-momen puncak, tapi hal-hal kecil, mungkin hangat dari selimutmu, mungkin suara hujan di luar jendela, mungkin aroma malam yang masuk dari celah yang terbuka, mungkin fakta bahwa jantungmu masih berdetak tanpa kamu harus memintanya untuk berdetak, mungkin ingatan tentang senyum seseorang yang kamu cintai, mungkin satu momen indah dari hari ini yang hampir terlewat tanpa disadari. Syukur adalah salah satu kekuatan spiritual yang paling besar yang ada di genggamanmu. Bukan karena ia mengubah kenyataan luar, tapi karena ia mengubah kacamata yang kamu gunakan untuk melihat kenyataan itu. Dan ketika kamu melihat dunia melalui kacamata syukur, kamu mulai melihat bahwa kamu sudah dikelilingi oleh keajaiban, selalu. Bahkan di hari-hari yang paling berat sekalipun. Sekarang aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting tentang malam ini secara khusus. Ada energi yang sedang bergerak, ada pergeseran yang sedang terjadi. Dan kamu, dengan memilih untuk hadir dalam momen ini, dengan membuka dirimu untuk menerima pesan ini, sudah menempatkan dirimu dalam aliran yang tidak akan membawamu ke tempat yang sama dengan di mana kamu sekarang berdiri. Kata-kata memiliki kekuatan. Bukan hanya sebagai informasi yang masuk melalui telinga atau mata, tapi sebagai getaran yang masuk jauh lebih dalam ke lapisan-lapisan dirimu yang tidak selalu bisa diakses oleh pikiran sadar. Dan pesan yang disampaikan dengan niat yang tulus, pesan yang benar-benar lahir dari keinginan untuk melayani jiwa yang mendengarkan, pesan seperti itu meninggalkan jejak. Jejak yang akan bekerja di dalam dirimu bahkan ketika kamu sudah tidur. Bahkan ketika kamu sudah melupakan kata-katanya. Karena kebenaran tidak bekerja di level kata-kata. Ia bekerja di level jiwa. Ada hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Cukup rasakan jawabannya di dalam dadamu. Pertanyaannya adalah ini, apa yang paling ingin kamu lepaskan malam ini? Bukan dengan dramatis, bukan dengan ritual yang rumit, tapi dengan kesederhanaan yang paling jujur. Apa satu hal yang sudah terlalu lama kamu bawa dan sudah waktunya kamu izinkan untuk pergi? Mungkin itu adalah rasa bersalah. Tentang kesalahan masa lalu yang sudah tidak bisa diubah, tapi masih terus kamu hukum dirimu sendiri karenanya. Dengarkan ini. Kamu sudah dihukum cukup. Kamu sudah membayar dengan rasa sakit itu. Dan Tuhan yang menciptakanmu tidak pernah mendesain pengampunannya untuk memiliki tanggal kadaluarsa. Pengampunan itu tersedia untukmu sekarang, penuh, tanpa syarat. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menerimanya. Mungkin itu adalah rasa khawatir tentang masa depan, tentang segala sesuatu yang mungkin terjadi, semua skenario buruk yang pikiranmu sangat mahir dalam menciptakan di keheningan malam. Dengarkan ini, masa depan belum terjadi. Dan kamu tidak pernah menghadapi masa depan secara keseluruhan sekaligus. Kamu selalu hanya menghadapi satu momen ini. Dan momen ini, kamu aman. Dalam momen ini, kamu utuh. Dalam momen ini, semua yang perlu ada sudah ada. Mungkin itu adalah ketakutan bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu sudah mengecewakan terlalu banyak orang, bahwa ada cacat mendasar dalam dirimu yang membuatmu tidak layak mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Dengarkan ini dengan seluruh jiwamu. Itu adalah kebohongan. Kebohongan yang sangat lama kamu percaya sampai terasa seperti kebenaran. Tapi ia tetap kebohongan. Kamu tidak diciptakan sebagai versi yang kurang dari cukup. Kamu diciptakan dengan sempurna untuk persis apa yang perlu kamu lakukan di dunia ini. Kekuranganmu adalah bagian dari desainmu. Lukamu adalah bagian dari kebijaksanaanmu. Keterbatasanmu adalah bagian dari keunikanmu. Dan keseluruhan dari semua itu, semua campuran cahaya dan bayangan yang membentukmu, itu adalah karya seni.
karya seni yang sedang dalam proses, yang setiap sapuan kuasnya, bahkan yang terasa paling gelap sekalipun, sedang berkontribusi pada mahakarya yang belum bisa kamu lihat dari jarak sedekat ini. Aku ingin berbicara sebentar tentang tidur, tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika kita tidur dari perspektif spiritual. Dalam banyak tradisi kebijaksanaan, tidur bukan hanya pemulihan fisik. Tidur adalah perjalanan, jiwa yang keluar dari tubuh meskipun tidak sepenuhnya dan memasuki dimensi yang berbeda. Dimensi di mana waktu bekerja secara berbeda, di mana batasan-batasan yang ada di dunia fisik tidak berlaku dengan cara yang sama, di mana komunikasi dengan dimensi yang lebih tinggi menjadi lebih langsung. Itulah mengapa sangat penting apa yang kamu bawa masuk ke dalam tidurmu. Pikiran terakhir yang ada di benakmu sebelum kesadaran memudar. Perasaan yang ada di dalam dadamu saat kamu menyerahkan dirimu ke dalam tidur. Niat yang ada dalam hatimu saat matamu terpejam. Semua itu bukan hanya mempengaruhi kualitas tidurmu. Semua itu mempengaruhi perjalanan yang jiwa lakukan selama kamu tidur. Dan karenanya mempengaruhi kondisi kamu saat bangun keesokan harinya. Itulah mengapa pesan ini hadir malam ini. Untuk memastikan bahwa kamu masuk ke dalam tidur dengan membawa sesuatu yang berharga. Bukan kekhawatiran, bukan kepahitan, bukan ketakutan, tapi rasa percaya, rasa syukur, rasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu. Rasa bahwa apapun yang kamu hadapi, ada tangan yang menjagamu, ada cahaya yang memandumu, ada cinta yang mengelilingimu, bahkan di momen-momen paling gelap. Dan ketika kamu bangun besok pagi, sesuatu mungkin akan terasa berbeda. Mungkin tidak secara dramatis. Mungkin hanya sedikit, seperti angin yang bergeser arahnya sedikit saja, tapi cukup untuk membawa kapal ke pelabuhan yang berbeda. Mungkin kamu akan menemukan bahwa satu masalah yang kemarin terasa seperti tembok, tiba-tiba terlihat seperti pintu. Mungkin kamu akan merasakan sedikit lebih ringan, sedikit lebih berani, sedikit lebih percaya, dan sedikit itu bisa menjadi awal dari segalanya. Aku ingin berbicara tentang takdir, tentang pertanyaan besar yang mungkin sering menghantuimu. Apakah hidupku sudah ditentukan, ataukah aku yang menentukan hidupku? Dan jawabannya, seperti semua kebenaran terdalam, ada di antara kedua kutub itu. Ada hal-hal yang sudah ditentukan. Kedalaman kemampuanmu untuk mencintai, keluasan kapasitasmu untuk tumbuh, misi yang tertanam dalam jiwamu, orang-orang tertentu yang akan masuk dalam hidupmu pada waktu yang tepat untuk alasan yang tepat, pelajaran-pelajaran tertentu yang jiwamu membutuhkan dalam perjalanan ini. Tapi ada juga hal-hal yang ada dalam kekuasaanmu. Bagaimana kamu merespons apa yang datang kepadamu? Apakah kamu memilih untuk tumbuh atau menyusut dari setiap pengalaman? Apakah kamu membuka dirimu atau menutupnya? Apakah kamu memilih kasih sayang atau ketakutan sebagai fondasi dari setiap tindakanmu? Kecepatan dan keindahan perjalananmu sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan itu. Jadi kamu bukan boneka dari nasib, tapi kamu juga tidak sedang berlayar tanpa kompas. Kamu adalah jiwa yang bebas yang sedang bernavigasi dalam sebuah lautan yang sudah memiliki bintang-bintang tertentu untuk memandumu. Kebebasanmu adalah dalam navigasinya, dan kemampuanmu untuk melihat bintang-bintang itu, untuk mengikuti cahayanya, untuk mempercayai panduan yang ada, itulah yang menentukan perjalanan seperti apa yang akan kamu jalani. Aku ingin kamu masuk ke dalam tidur malam ini dengan membawa beberapa hal. Pertama, rasa bahwa kamu sudah cukup melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki dan apa yang kamu tahu. Itu sudah cukup. Itu selalu sudah cukup. Kedua, rasa terima kasih yang tulus kepada tubuhmu, kepada jantungmu yang tidak pernah berhenti, kepada paru-parumu yang terus bekerja bahkan saat kamu tertidur, kepada semua sistem yang bekerja tanpa henti, tanpa pernah meminta terima kasih, hanya untuk memastikan kamu bisa terus ada di sini. Tubuhmu adalah rumah yang paling setia yang pernah ada. Perlakukan ia dengan kelembutan. Ketiga, kepercayaan bahwa hari esok membawa kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Bahwa tidak ada momen yang persis sama dengan momen lain. Bahwa setiap fajar adalah undangan baru. Bahwa selama kamu masih bernapas,
pintu belum ditutup, bahwa ceritamu belum selesai, bahwa bab terbaik mungkin belum ditulis. Dan keempat, kehadiran. Kehadiran penuh dalam momen perpindahan yang sangat sakral ini, momen antara terjaga dan tidur, di mana jiwamu paling terbuka, paling rentan, paling mampu menerima apa yang tidak bisa diterima dalam kesibukan hari. Biarkan dirimu berada sepenuhnya di sini, dalam tubuh ini, dalam napas ini, dalam momen ini. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan sebelum kata-kata ini berakhir dan kamu meluncur ke dalam tidur. Satu hal yang ingin aku bisikkan ke telinga jiwamu sebelum kesadaran memudar. Kamu dicintai. Bukan karena apa yang kamu lakukan, bukan karena prestasimu, bukan karena seberapa baik kamu berhasil menjadi apa yang dunia inginkan kamu jadi. Kamu dicintai karena kamu ada, karena jiwamu hadir di semesta ini. Karena ada sesuatu yang unik dan tidak tergantikan dalam keberadaanmu yang tidak bisa diisi oleh siapapun lain. Cinta itu tidak bersyarat, tidak pernah bersyarat. Ia tidak berkurang ketika kamu jatuh. Ia tidak meninggalkanmu ketika kamu membuat kesalahan. Ia tidak menjauhi ketika kamu merasa paling tidak layak. Ia justru paling kuat hadir di momen-momen itu. Di momen-momen paling gelap itu, cinta itu adalah cahaya yang tidak pernah padam, yang selalu menyalakanmu dari dalam, yang menunggumu untuk menemukannya kembali. Dan malam ini, di ujung semua kata-kata ini, di ambang tidur yang akan membawamu ke tempat lain untuk beberapa jam, aku ingin kamu membawa perasaan itu. Perasaan dicintai, perasaan dijaga. Perasaan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Perasaan bahwa meskipun besok mungkin masih akan ada tantangan, meskipun masih banyak jalan yang harus ditempuh, meskipun masih banyak yang belum bisa kamu lihat, ada kekuatan yang selalu bersamamu, selalu membimbingmu, selalu mencintaimu. Tidurlah dengan damai. Biarkan tubuhmu beristirahat. Biarkan pikiranmu tenang. Biarkan jiwamu melakukan perjalanannya. Dan percayakan malam ini kepada tangan yang paling bisa dipercaya di seluruh semesta ini. Selamat malam, jiwa terpilih. Perjalananmu belum selesai, dan itu adalah kabar terbaik yang bisa kamu dengar malam ini. Besok kamu akan bangun, dan itu sudah cukup menjadi awal dari segalanya.